Halo sobat guru semua, welcome to my channel. Oke sobat guru semua, di video ini aku bakal membahas tentang perbedaan PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan tahun 2020. Oke, let's get started. Yang pertama yang membedakan antara kedua PPG ini yaitu sasaran atau orang yang boleh menjadi peserta baik di PPG prajabatan maupun di PPG dalam jabatan. Jadi sasarannya kalau untuk yang di PPG dalam jabatan ya, sasarannya adalah guru yang PNS maupun non PNS yang sudah bekerja minimal 2 tahun dan bergelar S1 kependidikan di satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk PPG prajabatan itu pesertanya atau sasarannya itu ditujukan untuk sarjana S1 kependidikan maupun non kependidikan yang sesuai dengan bidang tersebut. Jadi kalau S1 kependidikan ya so pasti kalau yang dia dari guru fisika ya dia dimasuk PPG untuk jurusan fisika. Kalau dia kayak aku guru kelas atau PGSD masuknya ya di 027 sertifikasinya untuk guru kelas. Terus Bu, kenapa ada non kependidikan juga? Jadi non kependidikan ini biasanya yang bidang-bidangnya belum ada. Sepertinya ada satu SMK, ini kebanyakan di kasusnya di SMK sih, karena SMK itu kan dia mengharapkan keahlian. Nah, kalau di SMK itu misalnya ada SMK pertanian, jurusannya agrobisnis atau mungkin agroteknologi. Jadi dia dulunya itu karena itu kan non kependidikannya, kayak dia sarjana pertanian agrobisnis gitu, tapi mau jadi guru di SMK agrobisnis, otomatis dia kan nggak punya sertifikat pendidik, jadi dia harus kuliah lagi untuk PPG, tapi dia harus ambil yang prajabatan ya. Makanya prajabatan itu lebih lama karena dia kayak pedagogiknya itu diulang gitu dari awal ya, karena di situ masuk juga yang kayak non kependidikan itu tadi ya, seperti itu. Yang kedua yang membedakannya PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan yaitu sistem pendaftaran dan sistem pemanggilan. Jadi kenapa sih aku ngomong kayak gitu? Karena sistem pendaftarannya jelas berbeda. Kalau kalian mau ikut PPG prajabatan kayak fresh graduate tadi yang aku ngomong ya, sarjana S1 pendidikan, meskipun kalian belum jadi guru ya, karena kalian belum jadi guru ya makanya kalian ikut PPG prajabatan tadi ya. Jadi itu pendaftarannya kalian bisa langsung masuk ke ini pendaftaran.ppg.ristekdikti.co.id ya. Di situ udah ada. Kalau kalian mau mendaftar online di situ ya, nanti kalian bisa lihat sendiri keterangannya. Kalau kalian lebih lanjutnya bisa lihat di situ. Nanti kalau kalian mau video sendiri aku bikinin video sendiri tentang ini. Jadi di situ udah lengkap ya, kalian bisa daftar online di situ. Kemudian sesuai dengan kuota yang akan dipenuhi di PPG prajabatan. Jadi jelas kuotanya kayak guru kelas itu kayak mungkin ada 100 orang yang diterima di suatu universitas, misalnya di Universitas UPI misalnya, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung misalnya, menerima 100 orang untuk PGSD gitu. Sesuai dengan kuota kamu mendaftar, dites ya, kayak kalau kita mau masuk kuliah kan seperti itu, dites, kemudian habis dites itu dia akan muncul pengumumannya, dan pengumumannya tuh nggak lama ya, kayak dari seleksi administrasi, kemudian ada seleksi minat bakat ya, kayak jadwalnya aku taruh di sini ya, jadwal tesnya. Walaupun ini jadwalnya kayaknya diundur lagi sih karena sebab corona ya. Kita lanjut. Jadi ada berbagai macam itu, tes administrasi, kemudian tes seleksi minat bakat, ada tes tulisnya juga. Jadi kalian mesti kayak ikut itu, kemudian
Ini yang membedakan, pemanggilannya atau pengumumannya itu nggak selama kalau kalian mau ikut PPG dalam jabatan ya. Jadi itu kayak cuman selangnya tuh kalau nggak salah ada yang bahkan 3 hari udah ada pengumumannya kalau kamu lulus PPG Prajabatan yang untuk mandiri ini ya di tahun 2020. Sedangkan kalau PPG dalam jabatan itu lebih sedikit prosesnya sedikit lebih lama daripada yang tadi kan. Tadi tuh kita nunggu dari antara gap ya, jarak antara tes sama pengumumannya tuh dekat gitu loh. Dan sehabis pengumuman itu nggak lama dari situ langsung orientasi gitu. Tapi kalau PPG dalam jabatan dia lebih sedikit lama. Jadi kayak aku kemarin tuh tesnya bulan November 2019 ya kalau nggak salah. 2018. Tapi dipanggil PPG-nya itu Mei 2019. Itu bayangkan gapnya ya, jauh banget ya. Kalau aku dapatnya kemarin tahap 3. Ya baguslah kalau kalian dapat di tahap 1, mungkin gapnya hanya 2-3 bulan. Tapi kalau dari Mei ke November, kamu bayangkan itu sekitar 6-7 bulan baru aku dipanggil. Belum kalau yang tahap belakang, tahap 4, tahap 5. Bahkan tahap 5 itu dia di bulan Oktober kalau nggak salah ya, waktu itu Oktober atau November nanti aku sertai di sini ya. Yang itu lebih lama lagi gitu. Nah, apa sebabnya sampai itu lama banget? Karena itu tuh memenuhi kuota di masing-masing tahap. Sedangkan kalau PPG Prajabatan dia jelas kuotanya, kemudian dalam 1 tahun ya berarti itu yang dikelola gitu. Jadi nggak ada tahap 1, tahap 2. Tapi kalau PPG dalam jabatan dia kan singkat. Kayak tatap mukanya tuh cuma 1 bulan gitu. Jadi makanya dia bisa sampai 5 tahap dalam 1 tahun, sehingga lebih lama gitu pemanggilannya seperti itu. Dan juga kalau PPG Prajabatan ya kan dia dalam 1 tahun itu dia hanya 1 tahap aja. Jadi itu yang membedakan sih. Ini adalah ya pembiayaannya ya. Yang pertama, kalau kita mau ikut PPG Prajabatan mandiri, secara otomatis kita bayar sendiri, oke? Ini udah pasti ya. Jadi untuk informasi pembayarannya sih kalau belum berubah ya, itu kayak 1 semester itu kan kita nanti ya temponya itu 1 semester. Temponya itu 1 tahun 2 semester. Jadi 1 semester itu dia 8,5 juta ya biayanya. Jadi itu kayak lumayan agak mahal sih. Jadi kalau kayak dia 2 semester berarti harus siapin uang 17 juta untuk PPG doang ya. Itu kalau untuk yang mandiri, Prajabatan mandiri. Tapi kalau untuk PPG dalam jabatan itu kayak aku kemarin itu per semesternya hanya 7,5 juta. Dan kalau aku kemarin itu APBN, sehingga dia nggak bayar sama sekali. That's free untuk SPP. Jadi aku selama di universitas cuma mikirin uang makan, jadi aku nggak mikirin lagi permasalahan SPP. Tapi ada juga yang dapat APBD. Kalau anggaran pembelajaran daerah itu biasanya ada yang dipotong, kayak dari 7,5 juta itu dia dibayarkan 5 juta dari daerah, sehingga dia tinggal bayar 2,5 juta gitu. Ya macam-macam tergantung daerahnya. Ada daerah yang membayarkan secara penuh. Itu sempat masih berkaitan sama tadi, yaitu masa studi. Jadi kalau untuk masa studinya untuk PPG Prajabatan dia adalah 1 tahun 2 semester. Tadi aku udah jelasin ya. Dan untuk lihat jadwalnya tadi aku munculin kembali ya kayak gini. Jadi ini memang kayak agak lama. Untuk KBM-nya saja atau kegiatan belajar mengajarnya itu kayak hampir 10 sampai 9 sampai 10 bulan ya. Sedangkan untuk PPG dalam jabatan dia hanya 1 semester ya, atau 6 bulan. Bahkan less than that, kayak lebih kurang dari itu. Kayak aku ngerasa aku hanya 5 bulan sih kayak itu, karena daringnya itu atau kuliah dalam jaringannya itu, kalau KBM, kalau di PPG Prajabatan kan ada pembelajaran tatap muka. Kalau kita itu diganti dengan PPG dalam jabatan diganti dengan daring. Jadi kayak menyelesaikan modul-modulnya itu pakai dalam jaringan aja. Tapi itu kayak adalah persoalan pendidikan NRG.
Jadi NRG atau nomor registrasi guru, bagi yang belum tahu, NRG itu kayak kalau kamu sudah tersertifikasi gitu, dapat sertifikat, harusnya kamu punya nomor registrasi guru. Jadi bagi guru-guru yang sudah sertifikasi harusnya memiliki NRG ini gitu, atau yang sudah menjalani PPG. Jadi kalau NRG atau nomor registrasi guru untuk PPG prajabatan dia sedikit jauh lebih agak ribet sedikit ya, kayak dia punya kayak SIM tunjangan sendiri, jadi dia harus ngisi dari situ. Kadang ada juga beberapa yang dari dinas kayak belum paham gitu ya, ini SIM tun yang mana, karena mereka kan rata-rata berpengalaman hanya dengan yang dalam jabatan aja. Jadi kalian harus passion ya, be patient, harus sabar dalam menerangkannya. Terus kalau kalian emang kayak masih bingung gimana caranya untuk inputnya atau apa, atau mungkin sudah diinput tapi kayak dinas nggak ngerti gitu, kalian bisa langsung ke layanan Kemendikbud ini dan langsung tanya di situ. Karena teman aku juga pernah bermasalah kayak gitu, kayak dinas tuh agak bingung-bingung karena belum terlalu banyak ya yang ikut PPG prajabatan itu. Jadi dia kayak langsung ngirim ke Kemendikbud gitu, dan Kemendikbud minta dia untuk input lewat email saat itu sih. Tapi seharusnya sekarang udah lebih canggih ya SIM tunjangannya, tapi bisa aja terjadi seperti itu ya. Dan kayaknya dinas tuh kurang paham, jadi harap maklum aja sih kalau kayak kurang paham gitu, karena memang kan belum banyak ya yang ikut, terutama di daerah yang kayak aku ini. Rata-rata sih yang ikut tuh PPG dalam jabatan sih. Jadi yang penerbitan NRG untuk PPG dalam jabatan itu sebenarnya jauh lebih simpel ya daripada PPG prajabatan, karena memang dia kan sudah terdata sebagai guru, jadi punya yang namanya SIM PKB. Jadi SIM PKB itu penting banget ya. Jadi SIM PKB itu nanti dari situ juga kita dapat bisa melihat kalau NRG kita sudah terbit. Selain itu kita, kalau misalnya kemarin aku juga kayak NRG-nya agak terlambat terbit. Kalau kalian mau tahu sebab-sebab NRG terlambat terbit, kalian bisa nonton video selanjutnya. Aku sudah bikin video, aku sertakan linknya di bawah. Agak terlambat gitu terbitnya, jadi aku kayak lihat di SIM PKB juga belum ada. Kalian bisa langsung ke dinas dan langsung ke operator SIM-tun yang ada di dinas, kemudian berikan nomor NUPTK, dia bakal ngecek. Di situ kalian bakal tahu kalau misalnya NRG kalian udah terbit atau belum. Ya itu saja sih perbedaannya. Tapi ada banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM aku, kayak bertanya tentang, jadi kak atau ibu, jadi itu kayak lebih ribet ya kalau kita ikut PPG prajabatan. Itu tergantung sih, tapi kan memang rata-rata yang ikut PPG prajabatan itu kan yang masih fresh ya, yang masih muda-muda. Jadi harusnya kalau kayak mau online apa gitu, dan dia harusnya lebih bisa gitu. Dan yang kedua, kalau masalah aku sih sebenarnya daripada masalah ribet atau enggaknya tuh lebih ke substansinya, karena mereka kan tatap muka langsung ya sama dosen. Jadi tentu ilmunya beda lah dengan kita yang cuma ngikut dalam jaringan. Bahkan beberapa dari teman-teman ada juga yang kayak mungkin dibantu orang gitu pada saat daring, jadi kayak yang masuk itu kurang banget gitu. Jadi pas UP juga, padahal kan pas di UP itu yang terbanyak kan kayak soal-soal pedagogiknya itu terbanyak dari daring gitu ya, kayak teori belajar kemudian dan lain sebagainya. Tapi karena terlalu banyak dibantu orang, jadi kan kita jadi agak sulit untuk ngerjain UP-nya, dan kayak nyalahin si inilah si itulah, padahal kita kan yang kurang gitu. Aku juga waktu itu kayak nggak terlalu perhatian sama daring, ternyata itu penting banget ya. Udah ya, kayak gitu aja sih ya. Jadi nggak ada yang ribet atau nggak ribet, pokoknya semuanya itu ada kelebihan dan kelemahannya, jadi tinggal kalian gitu